Mari saksikan video kami yang dimana kami akan membagikan informasi terkait manfaat dan dampak positif bagi kita semua di dalam dunia makanan. Mari saksikan video kami yang dimana memotivasi teman-teman untuk membuat makanan sendiri. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Darbulan, biasa dipanggil Dayu. Saya nomor absen 9 dari siswa kelas 11 MP1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Ulandari, bisa dipanggil Ulan. Saya nomor absen 17 dari kelas 11 MP1. Tahukah kamu, bakso merupakan makanan populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Nusantara melalui para pedagang Tiongkok. Terbukti dari penamaan bakso yang berasal dari kata bak dan so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging yang digiling. Namun, karena orang Nusantara pada waktu itu sebagian besar Muslim, mereka tidak menggunakan daging babi sebagai bahan utama, melainkan daging sapi, kambing, ayam, hingga kerbau. Bakso berkembang hingga ke seluruh penjuru karena rasanya yang nikmat sesuai dengan lidah orang Nusantara. Itulah pengertian bakso menurut para ahli. tahukah kamu? Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 di Tiongkok. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Namun, Meng Bo pun membentuk daging menjadi halus lalu membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil dan dihidangkan bersama kaldu hangat. Ternyata, makanan dari daging giling tersebut pun populer ke seluruh Tiongkok sehingga populer juga ke Nusantara yang dinamai dengan bakso. Baik, itulah dia penemuan bakso menurut dari para ahlinya yang terpercaya. Apakah teman-teman ada yang bosan dengan hidangan bakso berkuah ataupun bakso bakar? Bersama kami di sini akan memberikan resep olahan bakso terbaru. Begitu, yuk kita lihat cuplikan video berikut. Bakso merupakan makanan populer di kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Namun, di balik itu banyak orang yang membuang limbah dan kuah bakso sembarangan. Video tersebut sangat tidak patut untuk ditiru karena dapat merusak ekosistem di lingkungan sekitar. Betul sekali, perbuatan seperti itu dapat mencemari lingkungan dan meninggalkan bau yang sangat menyengat. Oleh karena itu, di sini kami memodifikasi olahan bakso dengan nama yang menarik, yaitu bakso mercon. Mari saksikan proses pembuatannya. Semuanya, bersama saya Ulan. Di sini kita akan membuat sambal mercon, yaitu sambal yang akan digunakan dalam bakso mercon. Apakah teman-teman kepo dengan cara pembuatan dari sambal mercon ini? Yuk, saksikan video ini. Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat sambal mercon.
Adapun langkah-langkah membuat sambal mercon. Yang pertama, iris cabai lombok dengan ukuran yang cukup besar. Jika selesai memotong cabai lombok, lanjut. Yang kedua, iris cabai rawit dengan ukuran yang cukup besar. Yang ketiga, iris bawang putih. Dan yang keempat, iris bawang merah. Tujuan mengiris semua bahan adalah untuk memudahkan proses penghalusan sambal. Yang kelima, masukkan semua bahan, baik irisan cabai dan bawang ke ulekan. Lalu, ulek semua bahan sampai halus. Yang keenam, jika semua sudah halus, masukkan sambal ke dalam mangkuk. Dan yang ketujuh, sambal mercon pun sudah jadi dan siap digunakan. Baik, sambal merconnya sudah selesai dibuat. Waktunya kita berikan kepada teman saya, yaitu Dayudea, yang akan memasak bakso bersama dengan sambalnya. Halo semuanya, bersama Dayu di sini. Kita akan memproduksi bakso mercon dengan sambal yang telah dibuat oleh teman saya Ulan tadi. Mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui proses pembuatan dari bakso mercon. Berikut adalah alat dan bahan untuk memasak bakso mercon. Pertama, tuang minyak goreng secukupnya. Kedua, hidupkan kompor dengan api sedang. Ketiga, jika minyak sudah panas, goreng bakso selama 2 menit. Keempat, jika sudah 2 menit, kemudian angkat dan tiriskan bakso. Kelima, tumis bumbu hingga harum. Lalu, tambahkan penyedap rasa, garam, gula, kecap manis, dan saus. Keenam, jika bumbu sudah harum, tambahkan 1 lembar daun jeruk. Lalu, masukkan bakso dan aduk hingga merata. Ketujuh, tambahkan air secukupnya, lalu aduk kembali hingga semua tercampur merata. Kedelapan, jika bumbu sudah meresap dan kuahnya agak mengental, itu artinya bakso mercon sudah matang. Terakhir, angkat dan tiriskan bakso, lalu plating di piring yang sudah disiapkan. Baik, untuk proses selanjutnya adalah pemasangan stiker pada kemasan. Stiker memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan logo perusahaan. Yang kedua, berinteraksi dengan konsumen.
Yang ketiga, menambahkan nilai estetika pada kemasan. Yang keempat, menunjukkan perbedaan dan keunggulan. Dan yang kelima, menginformasikan kontak dan alamat perusahaan. Fungsi pengemasan secara umum yaitu untuk melindungi dan menjaga produk. Pada produk kami menggunakan kemasan berbahan plastik yaitu mika. Dalam pengemasannya, mika memiliki 3 fungsi utama antara lain: pertama, kemudahan dalam penggunaan; kedua, kebersihan, karena mika tidak mudah ditembus air sehingga membantu menjaga kebersihan dan kualitas produk; dan yang terakhir, sebagai daya tarik visual. Seru bukan membuat bakso mercon? Betul sekali, selain mendapatkan inovasi terbaru, juga mendapatkan pengetahuan tentang pengemasan dan bakso dapat dijadikan sebagai usaha perdagangan. Betul sekali. Mari kita tingkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan. Kualitas terjamin dengan penuh cita rasa. Semoga video ini bermanfaat. Dayu, Saya Ulan, kami pamit undur diri. Terima kasih.